Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kif halukum jami'an? Sehat semuanya Pak ya, Bapak Ibu, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Kif halukum, banyak enggak ngerti. Begitu how are you semua jawab I am fine. Begitu anda tanyakan kif halukum, banyak diam. Begitu how are you semua pada jawab. Baik. Alhamdulillah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepadanya dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menegaskan bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap dari kita justru kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya. Oleh karenanya, apabila kita membaca sebuah surat di dalam Al-Quran yang bernama Ar-Rahman, maka di dalam surat tersebut kita akan melewati firman Allah Jalla wa'ala, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan lebih dari 30 kali. Allah ulang-ulangi firman-Nya ini sebagai sindiran dari Allah Jalla wa'ala kepada kita. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan jika kita mau jujur di dalam melihat antara nikmat, dosa dan musibah yang menimpa kita demi Allah, musibah yang menimpa kita itu belumlah seberapa ketimbang dosa yang kita lakukan kepada Allah. Apalagi jika kita menghitung atau melihat kepada nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang tidak akan pernah mampu kita hitung. Maka musibah yang menimpa kita yang selama ini kita anggap terlalu banyak, datang bertubi-tubi dan silih berganti demi Allah, itu tidaklah seberapa dibandingkan nikmat Allah Jalla wa'ala yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti turun kepada kita. Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam beberapa kitab beliau, thalathatun la tanfaku 'anil 'abd. Ada 3 perkara tidak akan pernah lepas dari setiap hamba, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Dia tidak akan pernah lepas dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah al-musibah, masaib. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa selamat dari yang namanya musibah. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan. Kedua-duanya adalah ujian dari kami. Kekayaan adalah ujian dan kemiskinan juga ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah semua kalian kembali. Yang kaya kembalinya kepada Allah dan yang miskin juga kembalinya kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat pertama dan kedua dari surat Al-Ankabut, Allah Jalla wa'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka berkata kami beriman kepada Allah,
bahwa mereka tidak akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Akan datang kepadanya ujian berbentuk perintah yang harus dia laksanakan. Ujian berbentuk larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Dan terkadang ujian dengan bentuk musibah yang harus dia lewati dan dia terima dengan sabar, ridha, dan paling tingginya adalah dengan maqam syukur. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sehingga Allah mengetahui siapakah dari mereka yang jujur dan siapakah dari mereka yang dusta. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, syarat masuk syurga adalah mendapatkan ujian. Sehingga di dalam Al-Baqarah Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada setiap yang ingin masuk syurga sebuah pertanyaan. Tahukah pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah? Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina min mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara kalian belum tertimpa ujian musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Ini pertanyaan dari Allah untuk setiap hambanya yang ingin masuk syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk syurga sementara kalian belum tertimpa musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa. Umat-umat sebelum kalian pernah tertimpa rasa ketakutan yang luar biasa terhadap tekanan-tekanan musuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, kebayang tidak bagaimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimin dan kaum muslimat yang dibawa lari oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam ke tepi pantai atas perintah Allah, sementara Fir'aun dan bala tentara yang mengejar mereka dan semakin dekat dengan mereka, bahkan sudah saling melihat. Sementara di depan Bani Israel saat itu hanyalah ombak-ombak raksasa dari Laut Merah. Gak kebayang tuh bagaimana rasa takut yang mereka alami saat itu. Di depan mereka hanya air laut. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat dengan mereka dengan senjata-senjata mereka untuk membantai dan membunuh Nabi Musa, Harun dan alaihi wassalatu wassalam dan kaum muslimin yang bersama mereka. Sehingga sebagian Bani Israel mengatakan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala Bani Israel dengan Fir'aun berserta bala tentara yang sudah saling melihat, sudah saking dekatnya ya jarak di antara mereka, maka sebagian Bani Israel mengatakan, wahai Nabi Musa, kita sudah pasti tertangkap. Syahidnya adalah betapa Allah menguji mereka dengan rasa takut yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Allah Jalla wa'ala di masa itu. Dan ini belum kita rasakan. Nah, paling kita mengalami rasa takut karena ya, hutang bakal ditagih ya. Ya, atau sebagian orang takut aibnya dibongkar karena pinjol yang belum lunas. Ya. Atau sebagian bapak-bapak takut ya sudah poligami tapi belum izin sama istri. Ya, Allah musta'an. Kebayang enggak itu bagaimana rasa takut yang dialami oleh Nabi Musa, oleh Nabi Harun dan Bani Israel saat itu? Kebayang ya. Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah ribuan, dengan pedang, dengan tombak yang mereka miliki semakin dekat dengan kaum muslimin. Sementara kaum muslimin di depan mereka adalah Laut Merah. Masuk ke dalam laut adalah aksi bunuh diri. Kembali lagi Fir'aun sudah di hadapan mereka. Nah, demikian juga kebayang tidak bagi ibu-ibu di masa Bani Israel. Bagaimana mereka merasakan ketakutan di saat setiap kali mereka hamil. Semenjak Fir'aun mengeluarkan undang-undang di dalam kerajaannya, apabila ada wanita Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, langsung jemput paksa dan sembelih hidup-hidup. Itu aturan keluar dari Fir'aun semenjak ada seorang tukang ramal meramalkan kerajaan Fir'aun akan runtuh di tangan seorang laki-laki yang akan lahir dari Bani Israel. Maka semenjak tukang ramal meramalkan hal ini kepada Fir'aun, maka Fir'aun membuat aturan di dalam kerajaannya. Apabila ada wanita Bani Israel hamil, kita tunggu
Jika yang lahir anak perempuan kita biarkan hidup tetapi di dalam penghinaan dan penindasan. Namun jika yang lahir adalah laki-laki langsung sembelih hidup-hidup. Berarti nggak kebayang rasa takut yang dialami oleh kaum muslimat yang mengikuti Nabi Musa saat itu setiap kali mereka hamil. Ibu-ibu hari ini kalau sedang hamil, ya mereka bahagia, gembira. Ya, menanti buah hatinya akan lahir. Yang sudah sekian lama dia tunggu-tunggu. Sementara Bani Israel dahulu, wanita-wanita dari kalangan kaum muslimat, di kalangan Bani Israel, mereka bergembira bercampurkan rasa takut. Karena kalau yang lahir anak laki-laki langsung disembelih, dipenggal lehernya di depan mata ya. Sementara kalau yang lahir adalah anak perempuan maka akan berada di dalam penindasan dan penghinaan. Massathumul ba'sa. Kita belum merasakan itu. Ya. Maka Allah bertanya kepada kita, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara kalian belum tertimpa musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Mereka tertimpa rasa takut al-ba'sa karena tekanan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Dan juga bagaimana rasa takut yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Jumlah mereka ya hanya beberapa belas orang di seluruh muka bumi, cuma mereka yang beriman. Bagaimana mereka ditindas, dicemooh, dikucilkan. Bahkan ketika air bah datang. Ya. Bagaimana rasa takut yang mereka alami saat itu. Di saat mereka melihat air bah telah menutup seluruh gunung di muka bumi. Tsunami yang ketinggiannya 2, 3 sampai 3 meter aja sudah begitu mengerikan. Bagaimana dengan air bah yang disaksikan oleh kaum muslimin dengan jumlah mereka yang sangat kecil bersama Nabi Nuh alaihissalam menutup seluruh gunung di muka bumi. Seluruh gunung di muka bumi tertutup dengan air bah. Dan mereka berada di dalam perahu tersebut dan mereka tidak tahu akan kemana mereka. Kemana perahu tersebut akan membawa mereka. Rasa takut yang luar biasa. Wal ba'sa wal dharra. Massatumul ba'sa wal dharra. Umat-umat sebelum kalian pernah diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kesempitan yang luar biasa. Kita semua pernah membaca surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf Allah menjelaskan bahwa di zaman Nabi Yusuf mereka pernah diuji dengan sab'a sinina da'aba. 7 musim kemarau paceklik yang berturut-turut. 7 tahun setetes hujan tidak turun dari langit. Kebayang nggak bagaimana kondisi dunia di masa itu? 7 tahun tidak ada yang berwarna hijau di muka bumi. 7 tahun tidak ada pertanian. Kering kerontang muka bumi. Dan salah satu dari 3 doa Nabi kita yang dikabulkan oleh Allah adalah ini. Agar Allah tidak menimpakan paceklik yang menyeluruh di muka bumi untuk umat ini seperti yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Dahulu kalau paceklik itu seluruh dunia dari barat sampai timur. Dan itu dirasakan oleh para nabi dan para rasul bersama kaum muslimin sebelum Nabi kita SAW. Sehingga dalam surah Yusuf Allah sebut sab'a sinina da'aba, 7 musim paceklik kemarau berturut-turut tanpa hujan setetes pun dari yang turun dari langit. Kelaparan yang mengerikan. Kehausan yang begitu berat. Kita belum merasakan itu. Siapa di antara kita yang pernah diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan rasa sakit yang telah dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Belum ada. Sebagian ulama mengatakan kudis yang menimpa beliau itu 7 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 9 tahun. Dan ada yang mengatakan 18 tahun lamanya. Dan ini yang rajih. Karena telah datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau. Bahwa Nabi SAW mengatakan kudis yang menimpa Nabi Ayub itu mengenai bagian luar dan juga mengenai bagian dalam tubuh beliau. Dan tidak ada yang selamat dari kudis tersebut kecuali jantung beliau. Cuma jantung yang tidak terkena kudis. Selain jantung, luar dalam semuanya kena. Mengeluarkan belatung. Bahkan daging beliau terkadang rontok. Sehingga masyarakat di negeri beliau sepakat untuk mengeluarkan Nabi Ayub dan menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah yang mereka miliki. Karena masyarakat tidak mampu mencium bau kudis dari Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun beliau adalah Nabi mereka dan mereka mengetahui beliau Nabi Allah. Nah. Bahkan sebagian mereka mengatakan pasti Ayub melakukan dosa yang sangat besar ini. Kalau tidak enggak mungkin Allah murka kepadanya seperti ini. Itu membuat beliau semakin sedih. 18 tahun selamanya. Beliau tidak pernah memperkarakan Allah.
Kita mungkin baru sakit gigi udah berdoa, ya Allah kenapa harus saya yang menerimanya bukan orang lain. Hah? Baru 2 tahun jadi janda, ya sudah ngulus sama Allah, kenapa harus saya yang single parent ya Allah? Kenapa enggak yang orang lain? Orang semenjak lahir sampai mati belum pernah nikah. Nanti udah lumayan udah pernah nikah. Iya kan? Sebagian orang baru sedikit musibah sudah bertanya sama Allah, ya Allah salah apa hamba sehingga engkau timpakan musibah ini? Kenapa harus kami yang menerimanya? Kenapa harus anak kami yang kena kanker? Kenapa harus anak kami yang kena tumor? Kenapa harus saya yang kena kanker ya Allah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus kami yang menerimanya? Seakan Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Hakim, Al-Alim. Nah, di puncak ujian seperti itu Nabi Ayub mulutnya selalu basah dengan zikir dan pujian kepada Allah. Dalam kondisi yang seperti itu beliau justru memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub alaihissalam. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih wahai Rabbku. Tidak memperkarakan Allah sama sekali. Bahkan beliau tidak bertanya kenapa engkau timpakan musibah ini kepada kami. Nah, makanya Allah bertanya tadi kepada kita semua yang ingin masuk surga. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Sementara kalian belum tertimpa musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka pernah ditimpa rasa takut yang luar biasa. Mereka pernah ditimpa kemiskinan, penyakit yang mengerikan. Wadh-dharra. Mungkin wanita hari ini kalau Allah uji dengan ujian yang menimpa Nabi Maryam alaihissalam mungkin akan bunuh diri, ya kan? Karena siapa yang mau percaya dia tidak berzina? Tapi Maryam alaihissalam tidak, ia menyalahkan Allah. Beliau tetap memuji Allah Jalla wa'ala. Meskipun seumur hidup beliau dan anaknya dituduh oleh orang Yahudi, orang yang berzina. Bahkan ketika beliau pulang ke kampungnya, masyarakat semua bertanya, ma kana abuki imra'asau'in wa ma kana ummuki baghiyya. Ya ukhta Harun, wahai ukhtu Harun, panggilan untuk wanita yang salihah. Ayahmu itu bukan seorang penzina dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Kenapa kamu bisa seperti ini? Gimana tuh rasa sakitnya? Pertanyaan yang seperti itu untuk Maryam yang tidak pernah disentuh oleh lelaki. Nah, kemudian mereka menuduh Nabi Zakaria yang menzinai beliau. Maka mereka mengejar Nabi Zakaria dan mereka tangkap, kemudian mereka gergaji Nabi Zakaria. Sehingga tubuh beliau terbelah menjadi 2. Seorang Nabi mendapatkan ujian yang seperti ini. Udah berdakwah membela agama Allah, beliau uji seperti ini. Beliau diuji seperti ini oleh Allah. Beliau ditangkap atas tuduhan menzinai adik iparnya yang bernama Maryam. Dan menghamilinya. Sehingga beliau ditangkap dan digergaji kepalanya sehingga tubuh beliau terbelah menjadi 2 atas tuduhan menzinai dan menghamili adik iparnya yang bernama Maryam. Nah. Masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Bahkan di masa dahulu bumi pernah diguncang secara keseluruhan. Sehingga seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan karena dahsyatnya musibah yang menimpa mereka, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah, musibah-musibah yang menimpa kita demi Allah ya belumlah seberapa ketimbang musibah-musibah yang menimpa umat-umat sebelum kita. Bahkan ya apa yang menimpa kita belumlah seberapa dengan apa yang menimpa para sahabat Nabi SAW. Sumayyah disiksa, dimutilasi dan mati dalam keadaan mohon maaf. Mahkota beliau ditusuk dengan pelepah dari kurma oleh Abu Jahal. Beliau mati syahid dalam keadaan mohon maaf. Mahkota beliau ditusuk dengan pelepah dari pohon kurma oleh Abu Jahal. Kita belum merasakan itu. Kita belum pernah merasakan kelaparan yang dirasakan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin bersama beliau tatkala mereka di blokade di dalam lembah Bani Hashim 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya Nabi dan kaum muslimin di fase Mekah di blokade di dalam lembah Bani Hashim. Sehingga Nabi SAW dan kaum muslimin bersama istri dan anak-anak mereka hanya memakan dedaunan yang ada di dalam lembah itu. Wanita-wanita yang sedang menyusui seketika ASI mereka kering. Dan bayi mereka meraung-raung menangis sehingga tangisan bayi mereka terdengar ke kota Mekah. Sehingga sebagian kaum musyrikin ikut protes kepada Abu Lahab CS. Kita belum pernah sebengis ini selama ini. Kita belum pernah sekejam ini terhadap musuh kita selama ini. Tapi hati kalau sudah keras jamaah, nggak peduli dia. Orang lain akan mati sebab tindakannya.
Orang kalau sedang wah udah banyak makan uang haram, udah banyak membunuh, nggak akan peduli dia orang lain mati kelaparan. Jangan meminta hati nurani dari orang-orang yang makan minumnya dari uang haram, yang pakaiannya dari uang haram, yang rumahnya dari uang haram dan tangannya berlumuran darah. Nggak ada hati nurani dari orang yang seperti itu kecuali dia bertobat dengan tobat nasuha dari dosa-dosa itu. Nah, lihat Abu Lahab, ya, betapa bengisnya Abu Lahab dan tokoh-tokoh musyrik lainnya. Bahkan sebagian penduduk Mekah aja protes. Kita belum pernah sebengis ini, kita belum pernah sekejam ini. Syahidnya adalah betapa Allah menguji Nabi SAW dan para sahabat yang bersamanya. Padahal mereka sedang di puncak ketaatan. Dan mereka sedang membela agama Allah. Kita andai kata kita tertimpa musibah, mungkin kita sedang di puncak maksiat, sedang di puncak kekufuran kepada Allah. Sedang di jalannya syaitan, bukan sedang di jalannya Allah Jalla wa'ala. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, di hari-hari ini yang penuh musibah dan ujian ini, ya amat penting untuk kita menghadirkan di dalam hati kita bab-bab yang seperti ini, terkhusus ayat dari surat Al-Baqarah tadi, am hasibatum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, akan masuk syurga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum tertimpa musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa rasa takut yang luar biasa, ditimpa kesempitan, penyakit yang luar biasa. Bumi pernah diguncang oleh Allah di masa mereka. Nah. Kemudian ya, mereka mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang karena dahsyatnya. Ya, ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, barang siapa yang bersedih karena suatu musibah yang menimpanya, falyatasallabi, hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Apa yang musibah apa yang menimpa kita telah menimpa Nabi SAW lebih dahsyat dari itu. Ya. Kalau ada dari ananda-ananda kita yang sedih saat ini karena dia yatim piatu, Nabi kita sudah meninggal ayahnya dan beliau masih di dalam perut ibunya. Lahir belum tahu ayahnya siapa, belum pernah melihat wajah ayahnya. Di umur 4 tahun kurang lebih, ya, atau 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya, meninggal di depan matanya dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Setelah itu dirawat oleh kakeknya. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, dirawat oleh Abu Talib. Di umur 10 atau belasan tahun, saat anak-anak lain bisa berleha-leha, bermain bahagia, beliau harus mengembala kambing. Dan beliau harus menemani Abu Talib pamannya untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Nah. Dan berulang kali beliau mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang menimpa beliau. Dan beliau sudah menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Kan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya dari Allah adalah para nabi. Kemudian yang mendekati mereka, kemudian yang mendekati mereka. Bukan berarti supaya musibah kita enggak terlalu banyak, jangan terlalu mengikuti nabi ya. Jangan salah paham. Justru musibah akan terasa lezat bagi mereka yang beriman. Sementara tanpa iman dan amal saleh, jangankan musibah, dalam keadaan tidak terdapat musibah saja dia berasa ada di dalam azab dan kepedihan. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini sebagai muqaddimah di hari-hari kita yang penuh ujian ini agar Allah Jalla wa Ala selalu menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bersabar atas berbagai ujiannya, yang datang untuk menghapuskan dosa-dosa dan mengangkatkan derajat kita di sisinya jika kita menerimanya dengan sabar. Dan agar kita menjadi dari hamba-hambanya yang bersyukur atas berbagai nikmatnya. Karena di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu selalu berada di dalam kebaikan. Tidak ada seorang mukmin yang berada di dalam kejelekan. Kalau dia benar-benar mukmin. Mukmin yang mana? Yang Nabi katakan dia selalu berada di dalam kebaikan, yaitu mukmin in asabathu sarra syakar. Tatkala Allah mengujinya dengan kekayaan, dengan kelapangan, dengan kesehatan, dia pun bersyukur. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila Allah mengujinya dengan kemiskinan, dengan kesakitan atau kesempitan, dia bersabar karena sabar adalah pintu segala kebaikan. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min.
Dan sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh mereka yang beriman kepada Allah, beriman akan adanya kematian, beriman akan adanya alam barzah yang berisikan azab dan nikmat, beriman akan adanya hari kiamat, beriman adanya hari padang mahsyar, beriman adanya hisab, adanya mizan, adanya as-sirat, al-qantarah, beriman adanya al-araf, beriman adanya neraka Allah yang begitu dahsyat, dan beriman akan adanya surga Allah Jalla wa Ala dengan nikmat-nikmat yang sempurna di dalamnya. Tanpa iman yang seperti itu kita akan frustasi di dunia ini, jemaah. Tanpa iman yang seperti itu kita akan stres melewati hari-hari penuh ujian di dunia ini. Oleh karenanya hendaknya kita selalu bersyukur dan bersabar dengan mengembalikan semua perkara yang menimpa kita kepada Allah Jalla wa Ala yang Rahman, yang Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, sembari mengingat bahwa kita di dunia ini memang tempat bahwasanya dunia ini memang tempat datangnya ujian yang silih berganti, dan syarat masuk surga adalah mendapatkan ujian. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali insyaallah taala pelajaran kita membaca kitab Al-Fawaid. Faedah-faedah karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di sebagian cetakan diberikan judul Al-Mutadzakkiruna Ayatillah. Mereka yang mengingat, yang banyak mengingat ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama ayatullah al-kauniyah dan yang kedua ayatullah asy-syar'iyyah. Yang pertama adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah. Langit, bumi, siang dan malam yang datang silih berganti, serta ciptaan-ciptaan Allah besar lain yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Ini juga ayat-ayatnya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit-langit, bumi dan siang dan malam yang datang silih berganti merupakan tanda-tanda ayat-ayatnya Allah bagi mereka yang memiliki hati. Di ulil albab. Siapakah ulul albab? Allah yang langsung menjelaskan tentang mereka di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Yang kedua adalah ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Wahyu yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah yang Allah firmankan kepada Jibril dan didengar oleh Jibril sautan wa harfan, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah syar'iyyah adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di bab ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sifat penduduk syurga adalah mereka yang ketika di dunia banyak mengambil pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang syar'iyyah. Karena ada manusia yang berjalan di muka bumi ini dan mereka tidak mengambil peringatan dan pembelajaran dari ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang syar'iyyah. Contohnya ketika terjadi bencana alam atau musibah. Sebagian orang hanya menganggapnya adalah sebagai dinamika kehidupan di dunia ini. Ya. Memang sudah jadwalnya gunung meletus. Ya. Hanya sekedar bencana alam. Tidak ada yang menjadikannya sebagai tanda ayat-ayat Allah yang kauniyah yang hendaknya menjadi pembelajaran buatnya. Sehingga betapa banyak orang semakin berada di dalam musibah dia semakin jauh dari Allah. Nih, sebagian mereka telah tertimpa tsunami sampai saat ini belum mau sholat juga. Nah, sebagian mereka sudah pernah Allah selamatkan dari gempa bumi yang menimpa kampungnya. Dan hampir tidak ada yang selamat kecuali hanya segelintir orang dan dia salah satunya. Tetapi tetap juga belum mau sholat. Belum mau puasa Ramadan, belum mau meninggalkan zina, belum mau meninggalkan judi. Nah, sebagian mereka sudah berulang kali mengalami kecelakaan lalu lintas yang secara hitung-hitungan ilmu lalu lintas dia nggak mungkin bisa selamat dari kecelakaan itu.
Tetapi Allah masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat dan memperbanyak amal saleh. Tetapi dia menganggap itu hanya sekedar dinamika kehidupan. Ya. Dia hanya menganggap ya kebetulan saat itu jalan lagi licin. Kebetulan saat itu ada orang yang kurang etis dalam berlalu lintas di depan saya. Ada ibu-ibu yang sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Dia tidak menjadikan itu sebagai peringatan dari Allah bahwa Allah masih sayang kepadanya dan masih memberinya kesempatan untuk bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Sebagian mereka juga demikian, berulang kali naik turun pesawat mengalami turbulen. Turun dari pesawat dia hanya menganggap itu sebagai dinamika penerbangan. Yang namanya pesawat pasti terkadang melewati kondisi-kondisi yang seperti itu, tidak pernah menjadikannya sebagai peringatan dari Allah bahwa Allah Maha mampu untuk mematikan engkau kapanpun dia inginkan. Dan kini engkau melewatinya karena kehendak Allah. Tidakkah ini sebagai peringatan dari Allah untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak amal saleh? Ma yumsikuhunna illa rahman. Allah ketika berbicara tentang burung-burung yang bisa terbang di angkasa, apa kata Allah? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tiada yang menahan burung itu tidak jatuh ke bawah kecuali Allah Ar-Rahman. Karena kasih sayangnya Allah. Pesawat yang kita tumpangi bukan karena cerdasnya pilot. Itu ikhtiar, sebab semua. Bahkan yang menciptakan pilot itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Bisa saja kalau Allah berkehendak pilot itu ngantuk. Kebayang nggak? Ya, antum harusnya perginya ke Jeddah, turunnya ke Somalia. Karena pilot ngantuk. Ya, Allah berkehendak dia ngantuk. Nah, atau dia jantungan sedang bawa pesawat, sementara posisi pesawat sedang bukan autopilot, sedang take off, sedang turun untuk landing, tiba-tiba dia jantungan, tiba-tiba asma'nya kambuh. Bisa saja kalau Allah berkehendak. Tapi hari ini kan orang nggak menjadikan itu sebagai ayat-ayat kauniyah Allah yang hendaknya menjadi peringatan buatnya. Betapa banyak orang begitu selamat dari suatu turbulensi yang mengalami pesawat yang dia tumpangi, begitu turun, yang dia puja-puji pilotnya, hebat banget, hebat banget. Gak ada yang turun sujud syukur kepada Allah. Ana saksikan ketika pulang dari Papua ya, sebelum Covid. Seumur hidup ana naik pesawat yang paling mengerikan itu di Papua. Ya, dan saya kira Bapak Ibu yang sering ke Papua juga mengalami hal yang sama ya. Waktu itu safari dakwah seminggu ke Jayapura, dari Jayapura terbang ke Wamena, masih aman. Balik lagi dari Wamena ke Jayapura, masih aman juga penerbangannya. Kemudian dari Jayapura ke Nabire. Oke. Kemudian pas mau balik ke Jakarta, dari Nabire ke Jayapura. Nah, di sini datangnya ujian. Sampai admin ana dari sekarang sampai sekarang masih mengatakan ana siap menemani Ustadz kemana aja kecuali ke Papua Ustadz. Dari Nabire ke Jayapura saat itu jamaah dimuliakan Allah, memang hujan dari mulai maghrib sampai menjelang kami take off. Langit gelap, dan saya kira bapak-bapak yang sering ke Papua juga tahu rata-rata landasan di sana kan antar perbukitan ya, yang sering kali ada udara ya atau cuaca yang datang tiba-tiba. Apalagi pesawat-pesawat kecil seperti ATR dan semisal dengannya. Singkat ceritanya jamaah dimuliakan Allah, ketika kami take off langit gelap gulita. Jam 7 pagi kalau anak nggak salah ingat. Dari Nabire ke Jayapura, itu kondisi pesawat seakan di tangannya seorang monster. Seakan pesawat kita di tangannya monster yang dia bantingkan ke sana dan kemari. Berulang kali mesin pesawat mati. Nah, ada mini samping ana nangis-nangis. Ana menasihati beliau untuk berani, padahal itu sebagai hiburan buat diri ana sendiri. Yang juga mengalami rasa takut, dia manusia kan. Anak nasihati beliau untuk roja ya, dalam kondisi seperti ini kuatkan, optimis kepada Allah, roja ya kan. Tidak boleh di antara kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah ya. Daripada ngomong sendiri kan lebih baik nasihati dia pada nasihati diri sendiri. Syahidnya jamaah, memang semua di dalam pesawat pucat. Teman-teman yang bekerja di bandara juga mengatakan ini kondisi yang tidak normal Ustaz. Yang ana sedihkan adalah ketika turun, tidak ada yang sujud syukur kecuali kami berdua. Semuanya memuji kapten, pilot. Tidak ada yang menjadikannya sebagai ayat-ayat Allah Al-Kauniyah yang merupakan peringatan untuk kita. Betapa Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Betapa Allah masih memberi kita kesempatan untuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah,
Demikian juga ayat-ayat syar'i. Apabila ayat-ayat kauniyah saja tidak dijadikan sebagai peringatan dari Allah untuknya, apalagi ayat-ayat syariah membacanya saja mungkin nggak pernah. Bahkan sebagian muslim sampai meninggal dunia belum pernah baca Al-Quran. Kecuali ketika mau nikah, dites oleh KUA. Di beberapa daerah kan, kalau mau akad nikah dites baca Al-Quran oleh KUA. Hanya di kesempatan itu dia membaca Al-Quran. Sampai meninggal dunia betapa banyak kaum muslimin di Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran. Sebagian mereka adalah keluarga dekat kita. Nah, sampai meninggal dunia belum pernah baca Al-Quran. Nah, makanya ada ucapan dari ulama salaf, man lam yartadi' bil maut, barang siapa yang tidak terhardik dengan kematian yang dia lihat sehari-hari. Ini kan ayat Allah Al-Kauniyah. Dan Al-Quran juga tidak menghardik ya. Tsumma tanatahatil jibalu baina yaday lam yartadi'. Dan gunung pun sudah berulang kali berjatuhan di depannya, tetapi dia juga tidak menjadikannya sebagai pembelajaran dan peringatan dari Allah. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah terhardik dan tersentuh hatinya. Kematian tiap hari dia lihat, apalagi kalau dia seorang dokter bedah. Ya, antum bicara tentang kematian kepadanya, tiap hari kematian di tangan dia. Apalagi kalau dia anestesi, kalau nggak dapat hidayah dari Allah, ya akan keras hatinya. Akan keras hatinya, benar. Kalau dia nggak dapat hidayah dari Allah untuk dekat dengan Allah, dia akan jadi ateis atau minimal liberal. Apalagi syaitan memberi bisikan di tangannya, bisa orang bisa mati, bisa hidup. Gua suntik nih, mati dia 6 jam. Ya, gua suntik lagi nih, biar hidup dia. Antum nasihati dia untuk takut mati, emang kematian di tangan dia menurutnya. Nah, makanya kata ulama salah, barang siapa yang tidak tertegur, tidak terhardik dengan kematian yang dia saksikan. Apalagi oknum-oknum yang jahat dan nakal, nyawa manusia tidak ada nilainya di sisi mereka. Atas perintah atasan, culik, bunuh, hilangkan. Ya. Walaupun dengan alasan demi menjaga proyek pimpinan. Nggak ada harganya nyawa sebagian orang. Di sisi sebagian oknum. Nah, bahkan nyawa rakyat pun tidak ada harganya. Yang kedua kata sebagian ulama salaf, Al-Quran juga tidak bisa menghardiknya. Kemudian gunung-gunung telah berjatuhan di depannya. Tsunami udah pernah dia lewati. Gempa bumi juga pernah dia lewati. Banjir bandang. Gunung meletus di Gunung Merapi. Apalagi jatuh pesawat juga pernah dia alami dan selamat lagi. Kecelakaan lalu lintas. Semua itu tidak bisa merubahnya. Ini orang gak akan pernah berubah seumur hidupnya. Nah, betapa banyaknya. Ana saksikan sebagiannya adalah masih ada hubungan kerabat. Setelah selamat dari tsunami, sampai hari ini belum sholat. Ada juga orang ketika sebelum tsunami preman ya. Setelah tsunami udah kena peci putih, peci haji tiap hari walaupun belum pernah naik haji. Ya. Tapi ada orang jamaah setelah melewati musibah-musibah besar itu justru semakin jauh dari Allah. Semakin keras hatinya. Nah, makanya ulama salaf tadi mengatakan orang yang tidak tertegur, tidak terhardik dengan kematian yang dia saksikan sehari-hari. Al-Quran juga tidak bisa menghardiknya, tidak bisa melembutkan hatinya. Gunung-gunung juga telah berjatuhan di depan matanya. Lam yartadi, ini orang tidak akan pernah terhardik, tidak akan pernah tertegur setelah itu. Nah, saking kerasnya hati sebagian orang ya. Tiap hari, minimal tiap sehari sekali dia melihat orang mati di tangannya. Ya. Kita datang menasihati dia untuk ingat mati, emang kerjaan dia tiap hari adalah itu. Ya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, susah bertobat ya. Ya, apalagi udah hatinya keras seperti itu, ya. Teman sehari-harinya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang paling solehnya Abu Nawas. Kegiatan malamnya adalah keluar masuk diskotik. Ya. Bagaimana dia akan bertobat? Bagaimana dia akan punya empati kepada manusia? Bagaimana dia punya sifat rahmat? Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan terkhusus dalam hal ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah ya, banyak mengambil pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Kemudian beliau menukil ayat 73 dari surat Al-Furqan. Ayat yang berbicara tentang sifat ibadur rahman. Beliau mengambil satu dari sekian ayat yang menjelaskan kepada kita sifat ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Itu ayat 73. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman,
menjelaskan kepada kita sifatnya ibadur rahman. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan di antara sifat mereka ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah Rabb mereka yang telah mencipta mereka, yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki, mereka tidak menghadapinya seperti orang-orang yang tuli dan buta. Karena ada sebagian orang jamaah yang dimuliakan Allah, dia tidak tuli. Kecuali kalau yang disampaikan kepada ayat dan hadis langsung berubah jadi tuli dia. Hah? Kalau ada pembahasan agama di majelis kopinya langsung tuli dia, nggak bisa dengar. Ya. Begitu pembahasan proyek PL langsung orang yang tuli bisa sembuh dari ketuliannya, langsung bisa dengar berapa persen keuntungannya. Ya. Begitu pembahasannya adalah dunia, langsung yang tuli berubah, sembuh dari ketuliannya. Giliran ada pembahasan agama, bab riba haram, tuli dia, nggak tahu dia riba haram. Ya. Nggak dengar dia ayat-ayat yang dibacakan tentang riba haram. Nah, ini sindiran yang luar biasa dari Allah. Bahwa ibadur rahman itu adalah mereka yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, agama Allah, mereka tidak bersikap seperti orang tuli dan buta. Karena ada sebagian manusia ya, bersikap seakan dia sedang tuli. Ya. Ayat dan hadis yang dibacakan kepadanya tidak terdengar olehnya. Dan seakan dia buta. Allah telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat syar'iyah, tetapi seakan dia buta. Padahal dia sendiri yang telah menyaksikan betapa dahsyatnya tsunami, betapa dahsyatnya gempa bumi, betapa dahsyatnya meletusnya gunung Merapi, betapa dahsyatnya banjir bandang. Dan dia juga telah menyaksikan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi seakan dia buta, tidak pernah melihatnya. Ini bahasa yang sangat dalam dari Al-Quranul Karim tentang sebagian mereka terhadap ayat-ayat Allah. Apakah ayat-ayat kauniyah ataukah ayat-ayat syar'iyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena beliau telah menukil salah satu dari kriteria ibadur rahman, dari sekian kriteria mereka, maka izinkan ana membaca semua kriteria mereka yang Allah sebut di dalam surat Al-Furqan. Jamaah yang punya HP dan ada mushafnya, boleh buka surat Al-Furqan ayat 63. Yang enggak bawa HP mungkin boleh ambil mushaf ya. Tetapi yang memiliki hafalan seperti Imam Bukhari boleh ya. Cukup jiping aja, ngaji kuping. Nah, saya bacakan ya, ba'da al-isti'adah billahi minasyaitanir rajim. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini hauna, dengan rendah hati. Rendah hati maksudnya tidak sombong, tidak angkuh, tetapi bersifat tawadhu. Bukan berbuat-buat lemah ketika jalan seakan dia sakit. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memarahi seorang pemuda yang jalannya pelan seakan dia sedang sakit. Maka dia beralasan dengan ayat ini. Umar memarahinya. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW justru kalau berjalan seperti orang yang sedang turun dari ya dataran tinggi. Ya, artinya beliau berjalan cepat. Dan ini maksud dengan hauna di sini, mereka berjalan di muka bumi dengan penuh hauna kehinaan, maksudnya menghinakan diri mereka di hadapan Allah. Mereka rendah hati terhadap hamba-hamba Allah, tidak sombong, tidak angkuh. Nah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil memperlakukan mereka dengan kejahilan mereka, baik dengan ucapan ataukah perbuatan mereka yang jahil, maka sikap mereka adalah sikap yang penuh dengan keselamatan. Tidak membalas orang jahil dengan kejahilan. Tetapi balasan dan sikap mereka adalah sikap dan perbuatan yang menyelamatkan dunia dan agama mereka. Bukan berarti qalu salama ya, mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang menjahilin kita. Bukan ini maksudnya. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Sifat mereka yang berikutnya adalah mereka di malam hari penuh dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala salat malam. Ini ciri khas ibadur rahman. Jangan ngaku sebagai ibadur rahman kalau enggak pernah salat malam. Ciri khas penduduk syurga ibadur rahman
adalah mereka kekurangan tidur di malam hari karena begadang salat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Setelah sebelumnya Allah berbicara tentang penduduk syurga, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia adalah orang-orang yang kekurangan tidur. Ma yahja'un, karena suka begadang. Berarti kalau antum kurang tidur karena begadang tiap malam, berarti calon penduduk syurga, begitu? Tergantung begadangnya untuk apa ya Bu ya? Kalau begadang untuk nonton drakor, tentu tidak Bu. Ya, begadang karena nonton dracin lebih parah lagi. Ya, begadang nonton bola kalau bapak-bapak, ya. Kalau anak-anak muda mungkin begadang karena main game. Ya. Bahkan na'udzubillah ada sebagian mereka begadang karena diskotik dan mati dalam keadaan overdosis. Iyadzan billah. Nasallallahu salam wal afiyah. Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah. Dan ini juga sebagai teguran buat sebagian wanita yang ketika mereka sedang berhalangan, mereka tidak bangun kecuali pada subuh dengan alasan lagi haid. Padahal dia bisa bangun, berwudu, zikir, berdoa dan memperbanyak istighfar walaupun tidak bisa salat. Ya Bu ya? Bangun Bu, ya, walaupun sedang haid, sedang berhalangan. Karena di sepertiga akhir malam adalah waktu yang paling mustajab doa. Waktu di mana siapa yang meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Karena itulah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Yang tidak boleh diperbagaimanakan hakikat sifatnya tersebut dan tidak boleh diserupakan dengan sifatnya makhluk. Ya. Jadi ibadah di sepertiga akhir malam itu tidak hanya sholat. Tapi bisa berzikir, istighfar dan memperbanyak doa. Sifat mereka yang berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan mereka ibadur rahman adalah mereka yang selalu berdoa, ya Rabb kami, selamatkanlah, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya jahannam adalah azab yang membinasakan. Dan gharama membinasakan dan juga kekal. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka ibadur rahman meskipun mereka ahli ibadah, tetapi di waktu yang sama mereka selalu takut akan neraka Allah. Makanya kebangetan udah kurang ibadah dan banyak maksiat, nggak takut neraka lagi. Ini kan terlalu pede, seakan punya ordal dia. Ya, yang punya ordal aja banyak yang nggak lulus hari ini. Ya, ini ibadur rahman, banyak ibadah, ahli salat malam. Justru di dalam salat mereka memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka. Bukankah di setiap tasyahud akhir kita memohon kepada Allah dari api neraka? Ya kan? Apabila sedang salat saja kita harus takut kepada Allah akan azabnya, akan nerakanya, apalagi sedang maksiat. Makanya para ulama mengatakan takut kepada Allah dan azabnya karena sedang atau telah selesai bermaksiat itu takutnya orang awam. Karena kalau nggak takut dalam kondisi seperti itu namanya udah kebangetan, ya kan? Sedang bermaksiat, baru selesai melakukan maksiat juga tidak takut kepada Allah dan azabnya. Itu kan kebangetan. Dan itu takutnya orang awam. Takutnya ibadur rahman, orang-orang yang level ubudiyahnya lebih tinggi, mereka justru takut kepada Allah dan azabnya dan mereka sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru sedang sujud, sedang ruku, sedang berdiri dalam salat, mereka takut kepada Allah akan azabnya, akan nerakanya, dan di waktu yang sama mereka juga optimis dan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Perhatikan ayat ini, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang yang di malam hari mereka qanit, selalu di dalam ketaatan kepada Allah, qa'iman, mereka sujud dan berdiri salat kepada Allah dalam keadaan yahdharul akhirah, mereka takut hari akhirat, takut akan padang mahsyar, takut akan neraka Allah. Wa yarju rahmata rabbih, dan di waktu yang sama dia juga sangat optimis terhadap rahmat Rabbnya. Ini yang disebut beribadah antara harap-harap cemas. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, sedang sujud, sedang ruku, sedang berdiri di dalam salat, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah dan azabnya.
Dan di waktu yang sama kita juga harus memiliki sifat roja. Apalagi sedang maksiat. Apabila sedang bermaksiat dan telah selesai bermaksiat, tidak takut kepada Allah, maka ini kebangetan jemaah. Dan itu takutnya orang awam. Takutnya orang yang level ubudiyah yang lebih tinggi dari itu adalah mereka tidak hanya takut ketika sedang bermaksiat, justru sedang beribadah, sedang ruku, sedang sujud, mereka takut kepada Allah. Apalagi sedang bermaksiat. Apalagi setelah selesai bermaksiat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau nada munadin fis sama ya ahlal ard kullukum dakhilul jannah illa rajulan wahida. La khiftu an akuna ana dhalik." Andai kata ada teriakan dari para malaikat dari langit, wahai penduduk bumi, seluruh kalian pasti masuk syurga kecuali satu orang dari kalian. Maka sungguh aku khawatir apabila ini maksud dengan satu orang itu adalah diriku. Lihat rasa takut kepada Allah dan azabnya dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau sudah memegang tiket masuk syurga. Nabi sudah memvonis beliau masuk ke dalam syurga di hadapannya secara langsung ketika Nabi dan beliau masih hidup. Bahkan termasuk kalimat terakhir yang keluar dari mulut ya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau jatuh tersungkur karena tusukan yang begitu banyak dari Abu Lu'lu al-Majusi yang menyebab beliau berlumuran darah, maka beliau menempelkan pipinya ke tanah kemudian mengatakan, wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka diriku jika aku mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Maka di ayat ini Allah menerangkan ibadur rahman justru di saat mereka sedang beribadah kepada Allah, mereka takut kepada Allah dan akan azab nerakanya, sehingga mereka berdoa dengan doa yang seperti ini. Sifat mereka yang berikutnya adalah وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan mereka apabila berinfak maka mereka tidak mengeluarkan harta mereka, membelanjakan harta mereka dengan cara yang israf, melampaui batas. Melampaui batas. Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang sebuah riwayat dari beliau bahwa di antara bentuk israf adalah tashtari kullama tashtahi. Engkau membeli setiap sesuatu yang kamu inginkan. Ini sudah dikatakan israf. Karena ada sebagian orang karena banyak duit, dia tidak melihat dari sisi membutuhkan atau tidak apa yang dia beli. Yang penting dia mau, dia ingin punya duit, beli. Nah, memang sifat demikian hampir tidak ada manusia yang selamat darinya. Sesekali pasti siapapun kita punya sifat itu. Tetapi paling tidak Umar mengingatkan, jangan setiap kali kamu menginginkan sesuatu langsung membelinya. Sesekali punya sifat seperti itu memang sifat manusia. Siapapun dia pasti punya sifat itu. Terkadang membeli sesuatu dan dia tidak membutuhkannya karena dia menyukainya, ya kan? Sesekali punya sifat demikian itu dimaklumi. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan kita, ini sudah tercela, ini sudah masuk ke dalam kategori israf. Ya, jangankan membelanjakan harta kita dalam hal yang sifatnya fashion, ya, yang sifatnya primer atau sekunder, dalam kebutuhan darurat makan minum kan Allah perintahkan, tetap Allah ingatkan jangan israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, makan dan minum gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetap Allah ingatkan wala tusrifu. Namun jangan melampaui batas. Beli sepeda harganya 150 juta, israf enggak? Hah? Beli mobil 2 pintu, yang 2 pintu israf enggak? Enggak dong kalau pick up. Pick up itu jualan sayur. Pick up 2 pintu. Jualan sayur. Ya. Tapi memang nasihat-nasihat seperti ini berat untuk didengar. Apalagi jika dia memiliki uang banyak. Ya, tapi itu nasihat dari Al-Quran. Karena harta seorang muslim itu terlalu mahal untuk digunakan hanya kepada hal yang mubah. Terlalu mahal karena hendaknya harta itu menjadi modal utama seseorang meraih ampunan Allah, meraih syurga Allah. Sebagian orang tidak mendapatkan hidayah jamaah di dalam membelanjakan hartanya. Ana mengetahui beberapa orang terbang ke luar negeri, ke negeri kafir lagi, hanya untuk touring. Bayangkan tuh. Ya. Ada sebagian orang ana mengenal menghabiskan uang 1 Innova hanya untuk trekking ke Gunung Everest.
dari Indonesia terbang khusus. Kalau sampai ke puncak itu katanya bisa 1 miliar habis uang. Kayak rata-rata yang naik ke situ dengan sponsor. Kalau uang pribadi berat. Tapi sebagian orang ada yang menggunakan uang pribadi. Memang hukum asal sesuatu boleh-boleh saja. Tetapi harta dan waktu seorang muslim terlalu mahal. Hanya disiakan untuk yang seperti itu. Ya kan? 500 juta hanya untuk trekking. Kalau beli baya ibu-ibu dapat berapa truk tuh Bu? Hah? Kalau beli baya Syarkia berapa dapatnya tuh Bu? Hah? 1 dam truk. Lebih Bu ya? Lebih. Apalagi beli kerupuk. Nutup ini kecamatan ini. Tapi sebagian orang nggak dapat hidayah jemaah. Bahkan sebagian orang udah tua loh, udah tua, udah pensiunan, ya, rela ngeluarin uang yang banyak hanya untuk main golf, hanya untuk sekedar fashion, hanya untuk lifestyle. Padahal gajinya udah berkurang, dia udah nggak punya tunjangan lagi. Tapi untuk menjaga, ya, pergaulan, rela dia kurangi belanja untuk istri atau anak-anaknya demi main golf. Padahal udah tua. Ya, udah tua. Nah, begitu diajak untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, 50.000 dia infak 1 Cipinang ini tahu. Ya. Sebagian orang begitu. Untuk di jalan Allah dia kikir. Di jalan syaitan dia dermawan. Nah, dan itu sunnatullah. Tidak ada yang kikir di jalan Allah kecuali dia akan dermawan di jalannya syaitan. Nah, maka Allah ingatkan bahwa mereka ibadur rahman ketika membelanjakan harta mereka, mereka tidak israf. Ya. Ya. Sebagian wanita juga demikian. Tasnya udah banyak Pak di rumah. Karena kebetulan lewat, duit ada dan ini ya, tas ya, hanya terbatas keluarnya. Dia beli lagi sehingga dia bukan lagi pemakai tas, sudah menjadi kolektor tas. Giliran diajak infak pembangunan masjid, pura-pura nggak dengar, pura-pura tuli dia dari pengumuman DKM. Tasnya ratusan juta, puluhan juta. Ya, saking banyaknya tas sebagian wanita itu kalau mau keluar nanya dulu mas suami, kemarin adik pakai tas yang mana ya bang? Bingung dia mau pakai tas yang mana, saking banyak tas yang dia miliki. Sementara wanita lain bingung mau pakai tas yang mana karena nggak punya tas di rumah. Ya, ini udah israf. Anda juga pernah mendapati ibu-ibu berangkat umrah 1 koper khusus hanya sepatu. Padahal cuma Mekah Madinah, antara hotel, Tour Zamzam, Masjidil Haram. Tapi udah jadi kebiasaan. Gak bisa dalam 1 hari dengan 1 sepatu. Padahal siapa juga yang mau melihatnya. Sedang di Mekah dan Madinah. Oke lah kalau Indonesia ya kan keluar pergi kantor ya. Ya kalau sepatunya itu aja mungkin ya ketahuan. Tapi kalau di Mekah Madinah sedang umrah. Tapi udah kebiasaannya. Kita harus mendidik diri kita dan anak-anak kita. Meskipun Anda menganggap diri Anda punya kekayaan yang mencukupi 7 keturunan. Anggaplah kekayaan itu akan selalu terjaga. Tetapi ingat, israf tetap terlarang. Harta kita yang itu terlalu mahal untuk kita sia-siakan. Nasihat-nasihat seperti ini terkadang berat jemaah. Tetapi ini nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Usahakan setiap kali kita membelanjakan harta kita minimal ya. Andai kata tidak dapat pahala, minimal nggak dapat dosa deh. Itu aja deh, ya kan? Minimal, anggaplah kita terlalu pelit untuk di jalan Allah. Ya udah minimal jangan sampai mendapat dosa karena harta yang kita keluarkan. Kalau memang tidak mampu untuk mendapatkan pahala dari harta yang kita keluarkan. Minimal nggak mendapatkan dosa dari harta yang kita keluarkan. Nah. Dan kalau kita bisa membeli sesuatu itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan, tentu ini lebih baik. Makanya Ana sering menyampaikan, usahakan apalagi kita udah ngaji sunnah, udah punya istri, punya anak, punya tanggung jawab yang banyak. Usahakan lakukan sesuatu itu bukan karena hobi, tapi karena bermanfaat. Kalau karena udah hobi, jamaah terkadang sebagian orang demi hobinya dia kurangi belanja istrinya. Ya, SPP anaknya nunggak, tetapi dia tetap ya gonta-ganti motor, gonta-ganti sepeda. SPP anaknya nunggak di pondok. Nah, abaya istrinya setahun cuma 2 kali dia beli. Sementara ada harga sepedanya puluhan juta. Dia touring hampir tiap bulan. Begitu istri minta uang beli abaya, langsung diserang dengan ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan zuhud di dunia ini. Langsung keluar senjata jitu, al-mar'atus salihah. Istri yang salihah, ada perhiasan dunia. Ini yang udah ngaji masih banyak punya sifat demikian. Mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya untuk hobi semata.
hanya untuk hobi semata. Sementara istri dan anak-anaknya lebih berhak untuk menerima uang yang dia keluarkan tersebut. Penting jamaah, apalagi kita udah ngaji sunnah. Kalau dulu sudah cukuplah di masa awam dulu kita menghambur-hamburkan waktu, kesehatan dan uang kita di jalan yang tidak mendatangkan pahala, ya kan? Sekarang kita sudah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Usahakan dalam setiap waktu dan uang yang kita keluarkan, andai kata tidak mendatangkan pahala, minimalnya tidak mendatangkan dosa. Nah, apalagi yang sudah punya istri dan punya anak, ya, atau punya keluarga yang membutuhkan bantuannya, usahakan untuk tidak mengeluarkan harta itu hanya sekedar untuk hobi. Karena orang kalau udah hobi, walaupun udah tua Pak, nggak bisa dinasehati. Iya, Anda mengenal beberapa orang udah ngaji, udah berjenggot putih, umurnya sudah 70-an. Ya. Masih menikmati hal yang sifatnya hobi itu layaknya anak muda. Terbang, ya, naik pesawat, bawa sepeda, ya, ke beberapa kota, kemudian balik ke Jakarta naik sepeda. Ngapain ya Pak? Ya, padahal itu kan tugasnya Kementerian PU, ngukur jalan, berapa tebal, berapa luas. Ngapain juga diambil sama dia? Memang hukum asal dari sesuatu nggak halal, benar nggak ada yang mengharamkan apa yang Allah halal. Tetapi seorang muslim apalagi udah tua kan, Imam Malik mengatakan ahlul Madinah itu kalau sudah berumur 40 tahun, mereka sudah jarang berjumpa dengan manusia kecuali dalam ibadah-ibadah yang mengharuskan jumpa dengan manusia. Itu ahlul Madinah. Padahal sebelumnya mereka ahli ibadah. Padahal di Madinah apa sumber fitnah di dunia di Madinah? Nggak ada spa, nggak ada mall, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada perjudian, ya kan? Nggak ada bioskop. Ya. Makanya kalau antum melewati ayat dalam surat Al-Kahf tentang orang yang telah berumur 40 tahun hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah. Kata para ulama umur 40 itu sudah cukup. Ya. Ya, sebelum 40 tahun kita sudah cukup berleha-leha, bersantai di dunia ini. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan umur 17 tahun. Ketika mereka menerangkan firman Allah dalam surat Fatir, wa alam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang cukup untuk membuat kalian ingat kepada Allah? Kata sebagian ulama tafsir, kata Ibnu Katsir 17 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Nah, dan kebanyakan manusia mencari kelezatan dari perbuatan maksiat atau mubah yang berlebihan itu dikarenakan dia belum merasakan lezatnya ibadah. Nah, kenapa sebagian orang merasakan lezat untuk bangun di sepertiga akhir malam pergi ke diskotik, begadang di sepertiga akhir malam untuk berzina? Karena dia belum merasakan lezatnya sholat malam. Kalau dia sudah merasakan lezatnya sholat malam, sholat tahajud, dia tidak akan menggunakan waktu itu untuk berzina. Dia tidak akan gunakan waktu di sepertiga akhir malam itu untuk ke diskotik. Nah, kenapa sebagian orang membutuhkan musik dengan tujuan menghibur hatinya yang sedang sedih, yang sedang galau? Karena dia belum merasakan indahnya membaca Al-Quran, nikmatnya membaca Al-Quran, betapa hati ini tenang dan tentram. Orang yang sudah merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan maksiat dalam rangka mencari kelezatan. Yang namanya maksiat pasti tidak ada yang selamat darinya, karena memang sifatnya anak Adam khata', banyak maksiatnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya dan lain banyak taubatnya. Kenapa sebagian orang bosan di rumah sehingga dia tidak pulang ke rumah kecuali untuk makan dan untuk minum? Seakan untuk merasakan kenyamanan dan ketentraman harus keluar dari rumah, harus di coffee shop, harus ke mall, harus ke hotel. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan dan belum mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. Sehingga rumah itu hanya untuk tempat tidur dan makan. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh ibunda tercinta kita Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri fa yaqra'ul Qur'an wa ana haidh. Dahulu Nabi SAW seringkali tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid. Nabi bisa menikmati kebersamaan beliau bersama anggota keluarganya dan merasakan kelezatan dengan itu. Nah, hari ini kan orang tidak merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah kecuali harus keluar dulu dari rumah ke hotel kah ataukah ke mall lah dengan anak istrinya. Sehingga sebagian orang pulang itu hanya untuk istirahat, hanya untuk tidur, hanya untuk makan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan kana fi mihnati ahli, Nabi kalau sedang di rumah selalu mengerjakan pekerjaan istri dan anak-anaknya. Terkadang beliau menyambung tali sendal yang sudah putus,
menjahit baju yang sudah robek, dan beliau manusia nomor 1 di muka bumi dan di akhirat kelak. Tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih agung di sisi Allah semenjak Allah menciptakan makhluknya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, panglima perang, menteri keuangan. Semua tugas berat ada di pundak beliau. Demikian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun. Dahulu aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga diceritakan oleh Maimunah, oleh istri Nabi lain yang sudah tua. Nabi dan aku selalu mandi wajib bareng, menggunakan air dari satu ember yang sama, dan kami saling rebutan air. Terkadang aku mengatakan sisakan untukku wahai Rasulullah, terkadang Nabi yang mengatakan sisakan untukku wahai Aisyah. Ini menerangkan bahwa rumah itu bukan sekadar hanya untuk tempat tidur, makan. Tapi hari ini banyak orang punya sifat tidak bertahan di rumah. Kalau di rumah galau bawaannya, di rumah suntuk, bingung mau buat apa. Padahal di rumah dia bisa bersenda-gurau dengan anak cucunya. Dia bisa bersenda-gurau dengan istrinya. Dan itu ibadah antara dia dan Allah Jalla wa'ala. Bingung mau buat apa, padahal dia masih muda, suami muda. Bingung mau buat apa kalau di rumah buat anak. Kok bingung? Kan itu ibadah, ya kan? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, Nabi katakan. Hubungan badan yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Kok bingung mau buat apa? Ya, bisa salat duha, baca Al-Quran, nyapu, bersihkan kamar, bersihkan rumah, dan hadirkan ke dalam hati ketika kita menemani istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga bahwa seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dengan ibunda-ibundaku. Seperti inilah Rasulullah yang Allah firmankan, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi hari ini kan banyak, bahkan yang udah ngaji pun banyak orang yang punya sifat nggak bertahan di rumah. Nah, apalagi sebagian orang udah pensiun, semenjak pensiun Ustadz sering suntuk karena kalau di rumah bingung mau buat apa. Nggak ada pekerjaan, udah semenjak pensiun terlalu banyak waktu, sehingga sebagian mereka tidak terhibur kecuali kalau udah keluar dari rumah untuk main golf, untuk main sepeda, untuk nongkrong di warung kopi. Seakan bercengkraman dan bersenda gurau dengan anggota keluarga tercinta di dalam rumah itu bukan ibadah. Dan tidak menghiburkan hatinya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, setelah mengaji kita harus berubah mindset kita. Gaya hidup kita harus berubah. Tidak lagi seperti dahulu sebelum kita mengenal tauhid dan sunnah. Harus berubah menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik. Yang tadinya kita kurang dekat dengan anggota keluarga kita. Hendaknya berubah. Yang tadinya kurang setia, kurang lemah lembut kepada istri dan anak-anak kita. Hendaknya setelah mengaji kita menjadi suami yang lebih lemah lembut, yang lebih setia. Dan menjadikan istri dan anak kita adalah orang yang paling berhak untuk menikmati waktu dan harta yang kita miliki. Selebih dari itu baru untuk teman di luar rumah. Manusia yang paling berhak menikmati harta kita, waktu kita adalah istri dan anak-anak kita. Tentunya kalau ada kedua orang tua yang masih membutuhkan adalah mereka. Juga bagian dari anggota keluarga kita. Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Sekarang banyak orang justru meninggalkan istri dan anak-anaknya demi kawan-kawannya. Bahkan Anda mengetahui beberapa orang dia tinggalkan istrinya yang sedang hamil, ada juga yang sedang baru beberapa minggu lahiran. Hanya untuk touring ke luar negeri. Hanya untuk touring ke luar negeri. Dia tinggalkan istri yang sedang hamil, istrinya yang sedang baru selesai lahiran. Dan semua kita memaklumi bahwa wanita sangat membutuhkan pelukan suami adalah tatkala dia sedang hamil. Apalagi di malam hari. Dia tidur sebagai wanita yang sedang hamil, hanya memeluk bantal dan buka status WA suaminya sedang nongkrong, sedang touring, sedang makan di hotel ini sebagainya di luar negeri. Gimana tuh perasaannya? Bayangkan kalau anak perempuan kita punya suami seperti itu. Rela nggak bapak-bapak punya anak perempuan, suaminya seperti itu? Putri kita, anak gadis kita ditinggalin dalam keadaan hamil, dalam keadaan baru selesai lahiran. Anak di rumah banyak, kecil-kecil nggak ada ART lagi. Kemudian suaminya pergi, mancing berhari-hari, main sepeda berhari-hari, trekking berhari-hari, touring berhari-hari, dan itu bukan hanya sekali dua kali dalam setahun, bahkan bisa berulang kali. Nah, nasihat-nasihat seperti ini yakin berat untuk diterima oleh sebagian kita, tetapi nasihat harus kita sampaikan sebagai bentuk cinta di antara kita dan perhatian di antara kita. Karena demi Allah tidak ada yang lebih mempererat persaudaraan dan persahabatan di antara kita kecuali saling nasihat menasihati di antara kita. Nah,
Allah ingatkan di sini. Mereka walaupun membelanjakan harta mereka tetapi sikap mereka lam yusrifu. Tidak melampaui batas. Walam yaqturu, dan mereka juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi mereka bersifat pertengahan di antara itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, harta ini jangankan di jalan yang mubah ya. Di jalan sedekah aja kita dilarang berlebihan. Bayangkan coba. Saya kira semua jamaah tahu hadis Sa'ad bin Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang disebut oleh Imam Nawawi di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Ketika beliau jatuh sakit di Haji Wada, Nabi menjenguk beliau. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali anak perempuan satu orang. Ya, dan aku sekarang sedang sakit berat yang engkau lihat. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku?" Sedekah di jalan Allah, Nabi larang, jangan. Setengahnya wahai Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau 1/3? Nabi katakan 1/3 itu sudah cukup banyak. Nah, dilarang oleh Nabi bersedekah di saat menjelang wafat, ya dengan bahasa lain wasiat, lebih dari 1/3. Kemudian Nabi mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniyaan khairul laka min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan karena harta yang engkau tinggalkan untuk mereka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin karena warisan yang kamu miliki, harta engkau habis engkau sedekahkan, akhirnya mereka meminta-minta ke sana dan kemari. Jadi fikih dalam Islam. Juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, wa khairu dinarun anfaqtu ala ahlik. Sebaik-baik dinar yang engkau keluarkan adalah dinar yang engkau keluarkan untuk istri dan anak-anakmu. Nabi juga bersabda, ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Siapa yang di bawah tanggung jawab kita? Istri dan anak-anak kita. Teman ya itu nomor sekian. Nah, tapi sebagian orang jamaah rela ngutang untuk nutupin utang temannya. Ya, terjebak dengan rayuan-rayuan jiwa korsa dan sebagainya, ya, loyalitas dan sebagainya, ngutang untuk nutupin utang kawannya. Ya. Tapi kalau istrinya minta uang hanya untuk beli abaya, itu pun abaya dari Tanah Abang, bukan dari Saudi, ya, langsung diserang dengan ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan hidup zuhud di dunia ini. Dan itu fakta yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, jemaah. Betapa banyak kaum suami hari ini lebih setia kepada kawan main sepeda daripada istri dan anak-anaknya. Mereka lebih setia dengan kawan kantornya daripada istri dan anak-anaknya. Dia merasa lebih nikmat, lebih lega, lebih terhibur kalau dia kulinerannya bersama kawan-kawannya daripada dia pergi kulineran dengan istri dan anak-anaknya. Padahal manusia yang paling berhak menikmati waktu luang kita dan harta kita adalah istri dan anak-anak kita. Lihat Nabi kita sedang sholat pun terkadang membawa cucunya kan. Sedang sujud diganggu oleh cucunya. Cucunya naik ke pundak beliau. Nabi biarkan. Nabi panjangkan sujudnya. Sehingga sebagian sahabat mengira Nabi lupa bangun dari sujud. Lihat betapa beliau memanfaatkan waktu atau kebersamaan dengan anak cucunya. Demikian juga dalam perjalanan pulang perang. Nabi berkata kepada mujahidin, taqaddamu, kalian jalan duluan di depan. Kemudian tersisalah beliau dengan Aisyah. Kemudian Nabi menghibur Aisyah dengan menantang Aisyah lomba lari. Nah, maka Aisyah pun menang dan Nabi kalah. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi kembali menantang Aisyah lomba lari. Maka Aisyah kalah karena beliau sudah mulai gemuk. Ya, dalam hadis memang disebutkan waktu itu saya masih kurus dan saat ini dan di kali di mana beliau kalah karena beliau sudah mulai gemuk. Ya Bu ya, jangan terlalu gemuk Bu, karena kalau udah gemuk kurang gesit nanti Bu. Dan suami agak berat keluar dengan istri yang kurang gesit ya. Ya. Aisyah pun ya merasa dirinya kalah, maka Nabi menghiburnya. Engkau tidak kalah wahai Aisyah, hadhihi bitil. Satu sama. Dulu aku yang kalah, sekarang kamu yang kalah. Satu sama, enggak ada yang kalah. Nah, lihat. Dalam perjalanan pulang jihad atau haji wada, Nabi manfaatkan kebersamaan dengan anggota keluarganya. Bayangkan ya, padahal Nabi kalau sedang di luar rumah, tugasnya semuanya berat. Semuanya tegas Nabi SAW itu nggak ada yang ringan. Manusia yang paling dicari untuk diculik dan dipenggal lehernya oleh musuh-musuh Allah di muka bumi saat itu adalah beliau. Bahkan kepala beliau yang begitu mulia pernah dihargakan dengan 100 ekor onta oleh kaum musyrikin Makkah. Tetapi ketika beliau pulang ke rumah, semua ketegangan itu bisa beliau
Ya, letakkan di luar rumah dan tidak pulang kecuali dengan salam, dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman yang manis, dan tidaklah berada di dalam rumahnya kecuali sebagai seorang ayah, seorang kakek, sebagai seorang suami yang harmonis, yang romantis dan humoris dengan anggota keluarganya. Dan itulah beliau yang Allah katakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, berikutnya Allah mengatakan tentang sifat ibadur rahman adalah ayat ke 68 ya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Sifat mereka berikutnya adalah mereka tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Tidak berdoa, tidak beribadah kepada sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang Allah dan Rasulnya benarkan. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukannya, kesyirikan, pembunuhan dan zina, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat dan dia akan berada di dalam neraka, di dalam azab tersebut kekal muhana dan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan memperbanyak amal saleh. Meskipun sebelumnya pernah menduakan Allah, pernah membunuh, pernah berzina, kemudian sekarang mereka bertaubat, beriman dan beramal saleh yang banyak, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Satu dari dua penafsiran ayat ini adalah yang tadinya berbentuk dosa, setelah mereka bertobat maka dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum bertobat Allah rubah menjadi kebaikan. Ini salah satu dari bukti yang menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Dan betapa kerasnya hati orang yang menolak tawaran taubat. Di mana taubat itu bukan sekedar menghapuskan dosa. Sesuatu yang tadinya itu tertulis, ternilai sebagai dosa, berbentuk dosa. Karena taubat Allah rubah menjadi kebaikan. Ini satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah maha pengampun lagi maha pengasih. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan mereka yang bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini bukti bahwa seorang itu telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, di mana dia memperbanyak amal saleh setelah tobatnya. Nah. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian dusta. Walaupun kita tahu kalau kita memberikan persaksian yang dusta, karir kita semakin bagus, jabatan kita semakin bagus. Namun ingat, kedustaan itu tidak mendatangkan kecuali malapetaka. Ada sebagian orang untuk bisa kaya dia harus banyak berdusta. Untuk bagus karirnya dia harus memberikan banyak persaksian dusta. Ya. Dan seterusnya. Dan saya kira Bapak Ibu yang berada di dalam dunia dunia lebih dari ana lebih paham betapa kejamnya dunia ini. Ya. Betapa banyak orang demi dia bisa bagus karirnya setelah pandai menciptakan kontra intelijen. Ya. Chipcon. Menjadikan yang tersangka, jadikan korban, yang korban dijadikan tersangka, menyebab ini, menyebab itu, sehingga banyak kasus yang dia tangani dan berbagai chipcon supaya terlihat banyak kasus yang dia tangani dan berhasil. Nah, bahkan ada yang dijebak dengan ini, dijebak dengan itu, kemudian diproses, cair uangnya, naik jabatannya, bagus karir dan sebagainya. Ya, belum lagi sebagian mereka yang membuat proyek-proyek fiktif untuk mengambil, menguras uang anggaran negara. Dan saya kira itu bukan rahasia umum bagi antum yang bekerja di pemerintahan. Apalagi di bulan 12 yang seperti ini. Mudah-mudahan tersindir dan bertaubat. Ya, bulan 12 ini banyak sekali perjalanan dinas. Ngabisin anggaran. Ya, kalau enggak tahun depan dipangkas anggarannya. Betul enggak itu? Fakta bukan? Ya, fakta aja mah. Berbagai hotel bil yang kosong dicari.
Reception kasih uang dikit. Nginap 2 hari dibuat 10 hari. Hotel bintang 3 dibuat bintang 5. Cari bil-bil palsu. Bekerja sama dengan oknum-oknum perhotelan. Nah, belum lagi proyek-proyek fiktif yang dibuat. Kalau dia nggak pandai membuatnya, digeser dia dari jabatan itu. Bahkan terkadang sebagian pimpinan mengatakan, ini uang sekian ratus miliar. Balik untuk saya sekian. Bisa kamu kerja, kalau enggak pindah kamu. Gantikan sama orang lain. Itu di Konoha dan Wakanda katanya. Kalau di Indonesia nggak tahu mana. Kayaknya nggak ada deh. Lebih parah ada mungkin. Allah musta'ad. Ya. Maka Allah katakan mereka bukanlah orang-orang yang memberikan persaksian yang dusta. Wa idza marru billahi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, sia-sia, maka mereka melalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka bukanlah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka dalam hal-hal yang sia-sia, apalagi dalam hal maksiat. Nah, maka di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Pasti beruntung, pasti sukses, pasti jaya mereka orang yang beriman itu. Apakah kriteria mereka? Yang pertama, mereka adalah orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Dan perhatikan sifat mereka kedua yang Allah sebutkan. Sebelum Allah sebutkan zakat. Sebelum Allah sebutkan mereka menegakkan salat. Sebelum Allah menyebutkan mereka menjaga kehormatan mereka dari zina dan semisal dengannya. Setelah khusyuk dalam salat yang pertama kali Allah sebutkan, antum perhatikan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Setelah itu baru Allah sebutkan walladzina hum lizakati fa'ilun, mengeluarkan zakat. Apa konotasinya jemaah? Allah sebutkan sifat ini di tengah-tengah beberapa sifat ini. Karena orang yang banyak melakukan kegiatan yang sia-sia, jangankan khusyuk di dalam sholat aja mungkin dia kagak lakukan. Dan itu kita rasakan sendiri. Andai kita banyak kegiatan yang sekedar sia-sia, sekedar mubah, apalagi yang haram ya. Terlalu banyak, walaupun nggak ada tentunya manusia yang bisa selamat dari yang namanya al-laghu. Ya, tapi paling tidak terlalu banyak. Kita nggak bakal bisa khusyuk jemaah. Betul nggak? Setiap kali sholat ingat lagi, kemarin main sepeda seru banget. Ya kan? Lagi sujud, Masya Allah, kemarin nge-mall dari pagi sampai sore sama besti-bestiku. Ya Allah, tas itu baik, bagus banget. Mudah-mudahan minggu depan masih ada itu tas. Di sana uang udah cair. Kebayang itu dalam sholat, betul nggak? Iya, perjalanan di mall tadi, perjalanan trek, perjalanan sepeda, mancing. Dari pagi sampai sore, keingat-ingat itu dalam sholat. Ya Allah, dari pagi sampai sore nggak dapat seekor ikan pun kecuali sendal swallow. Keingat itu, ke bawah itu dalam sholat. Nah, susah bisa khusyuk kalau kita memiliki banyak kegiatan, banyak acara-acara yang laghu, yang sia-sia. Ya. Makanya Nabi katakan ada orang ketika keluar dari sholat dia cuma membawa 0,5% dari sholat. Hanya setengahnya. Ada yang bawa sepertiganya, ada yang membawa seperlimanya, ada yang sepertujuhnya, ada yang sepuluhnya. Ada yang keluar dari sholat dan dia tidak membawa nilai sholat sama sekali. Bahkan di dalam beberapa riwayat ada orang sholat udah 40 tahun tetapi Allah tidak menerima satupun dari sholat yang telah dia lakukan. Nah, dan ini kita rasakan jamaah, kapan kita mulai merasakan lezat dan indahnya sholat? Setelah hijrah. Ya kan? Setelah kita lebih mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah, setelah waktu kita ini lebih banyak kepada yang lebih bermanfaat daripada perbuatan yang sia-sia, kita baru merasakan lezatnya kekhusyuan di dalam sholat. Tapi dulu sebelum mengenal sunnah, kegiatan kita banyak sekali yang sia-sia. Sholat kita lakukan sholat dulu. Dulu juga sholat tahajud kita sebelum mengenal sunnah. Tetapi tidak merasakan keindahan dan kelezatannya serta kekhusyuan seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, apalagi banyak maksiat. Sedang sholat dia memikirkan diskotik. Sedang sholat dia memikirkan perbuatan zina yang telah dia lakukan tadi malam dengan wanita ini, wanita itu. Ke bawah itu. Dalam sujud mestinya dia membayangkan Allah. Ini yang dia bayangkan wanita yang pernah dia zinai malam kemarin di hotel ketika dinas luar. Itu bakal kebawa ke dalam sholat. Padahal prinsip di dalam ibadah itu Nabi katakan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan salat adalah
puncak ibadah. Ibadah yang paling afdal. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan hati seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Ya kan? Kalau kamu tidak mampu memiliki hati yang seperti itu, Nabi mengatakan seakan-akan, karena Allah tidak akan nilai kecuali di hari kiamat. Paling minimnya engkau sadar, engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa Allah saat ini sedang melihatmu. Itu ihsan paling rendah. Ihsan paling tinggi adalah ka'annaka tarahu, seakan engkau sedang melihat Allah. Ihsan paling rendahnya fa innahu yarak. Paling tidak kamu hadirkan di dalam hatimu bahwa Allah saat ini sedang melihatmu. Lihat betapa hinanya sebenarnya. Sedang sujud yang terbayangkan olehnya, yang teringat olehnya bukanlah Allah dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Yang sedang terbayangkan olehnya adalah wanita yang dia zinai, yang dia jumpai di tempat spa kemarin. Ya, yang dia pakai untuk ke diskotik. Yang terbayangkan di dalam sujudnya adalah LC di tempat karaokean kemarin. Ya. Kalau jumpanya LC Madinah bagus, belajar fikih akidah, ini LC karaoke. Ya. Ikut bawa di dalam sholat jamaah. Jangankan perbuatan yang maksiat jamaah, perbuatan yang sia-sia akan kebawa ke dalam sholat, akan menghalangi kita untuk bisa khusyuk. Apalagi maksiat. Sedang sujud dia memikirkan judi. Sedang sujud dia memikirkan judol. Sedang sujud memikirkan aksi korupsi. Kenapa? Karena Allah katakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kekhusyuan itu akan kita rasakan kalau kita meninggalkan banyak kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Nah, maka upayakan ya waktu kita ini kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Minimal ya mubah yang tidak berlebihan. Minimal mubah yang tidak berlebihan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, kalau seorang hamba itu pinter, dia bisa menjadikan yang mubah berpahala baginya. Boleh mengatakan dalam kitab Syarah Al-Arba'in, kata beliau, adatu ahlil ibadah ibadah wa ibadatu ahlil adah. Perbuatan-perbuatan yang hukumnya itu adalah adat istiadat, kebiasaan, rutinitas biasa, bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya adalah orang-orang yang paham seluk-beluk ibadah. Sementara rutinitas ibadah terkadang bisa bernilai mubah, tidak berpahala tatkala yang melakukannya adalah orang-orang yang lalai. Dia keluar ke masjid ya karena laki-laki, sholatnya Jumatnya di masjid dan sebagainya, hanya sekedar ya rutinitas. Tetapi kalau yang melakukannya ahli ibadah, maka yang mubah bisa beribadah. Misalkan dia pergi kulineran dengan anak, istri, dengan orang tua yang dengan tujuan membahagiakan mereka. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita membahagiakan anggota keluarga kita. Ibadah, makan. Dia niatkan dengan makan ini mudah-mudahan semakin sehat, semakin kuat beribadah kepada Allah. Olahraga, dia nge-gym, dia trekking, dia main sepeda, dia niatkan untuk mendapatkan kesehatan. Dengan kesehatan itu mudah-mudahan dia bisa lebih kuat beribadah, lebih kuat mencari nafkah yang halal untuk anggota keluarganya. Bisa beribadah, bernilai pahala. Tapi kalau sekedar niat dia hanya untuk kesehatan, nggak mendapatkan pahala. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, sifat mereka berikutnya adalah walladzina idza dzukiru biha bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bertingkah selayaknya orang yang tuli dan buta. Sifat mereka yang terakhir, yang dengannya kita tutup kajian ini, yang terakhir. Dan biasanya kalau sudah terdengar kalimat yang terakhir di dalam kajian, maka yang ngantuk langsung bangun biasanya. Ya, yang mengantuk sudah langsung seketika segar. Karena Ustadz sudah mengatakan faedah yang terakhir. Padahal bisa jadi faedah yang terakhir membutuhkan penjelasan setengah jam lagi. Tapi enggak, ini yang terakhir insya Allah. Ya, 2-3 menit lagi. Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sifat mereka yang terakhir adalah mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami karena iman dan amal saleh. Siapa yang tidak sejuk mata dan hatinya ketika melihat istrinya taat kepada Allah, anak-anaknya juga taat kepada Allah. Kita pulang dalam keadaan lelah melihat anak kita sedang sholat duha, melihat istri kita sedang baca Al-Quran. Tapi kalau antum pulang
dalam keadaan lelah dari pekerjaan, lihat istri sedang goyang-goyang di depan TikTok. Gimana perasaan antum? Hah? Hah? Atau bersetengah mati nyari uang di luar rumah. Istri ya nyambut antum dengan TikTok. Allah musta'an. Ya. Tapi kalau kita bangun seperti akhir malam ketika kita ingin membangunkan anak-anak kita di kamarnya untuk sholat tahajud, rupanya mereka lebih duluan bangun. Justru mereka sedang sholat tahajud. Hati mana yang tidak sejuk ketika memandang itu, jemaah? Hah? Hati mana yang tidak bahagia dan sejuk ketika dia bangun di sepertiga akhir malam melihat istrinya sedang sujud sholat tahajud. Bahkan terdengar di dalam sujudnya nama dia disebut oleh istrinya. Dia doakan suaminya kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah segerakan ajalnya. Karena terlalu kasar. Bukan itu tentunya. Ya Allah abadikanlah cinta kami sampai ke surgamu. Allah musta'an. Kali aja ada wanita yang begitu ya. Karena sering kali jadi ya korban KDRT dan sebagainya. Allah musta'an. Waja'alna Allah musta'an. Afwan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami sebagai panutan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Setelah Allah menerangkan kriteria-kriteria mereka ini, apa berita gembira dari Allah untuk mereka dan apakah janji Allah untuk mereka? Ini janji Allah untuk mereka. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan ghurfah. Ada yang mengatakan ghurfah adalah syurga, ada yang mengatakan kedudukan di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Bima sabaru, karena sifat sabar mereka ini menerangkan bahwa kriteria-kriteria tadi tidak mungkin mereka miliki kecuali karena punya sifat sabar. Orang nggak punya sabar nggak mungkin tawadhu. Orang yang nggak bisa sabar nggak mungkin akan bangun salat malam. Orang yang tidak bisa sabar nggak akan mungkin bisa menahan dirinya untuk membelanjakan hartanya di jalan yang Allah murkai. Orang yang tidak sabar tidak akan mungkin bertahan di atas tauhid dan tidak berbuat syirik. Orang yang tidak bersabar tidak akan mungkin bisa menahan dirinya untuk tidak membunuh orang lain sementara dia mampu melakukannya dan sedang murka kepadanya. Orang yang tidak sabar tidak akan mungkin bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina sementara dia punya uang, punya waktu, tenaga kuat, syahwat sedang bergejolak dan tiada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak mungkin bisa selamat dari zina yang sudah terbuka pintunya di depannya kecuali karena sabar. Orang yang telah berdosa tidak mungkin dia bertahan di dalam hijrahnya, taubatnya kecuali karena sabar. Demikian juga kriteria mereka yang tadi tidak memberikan persaksian yang dusta. Ini juga tidak mungkin bisa dilakukan tanpa sifat sabar. Ya, selamat dari perbuatan yang sia-sia, jauh dari ketersia-siaan. Ini juga tidak mungkin tanpa sifat sabar. Demikian juga sifat-sifat mereka yang berikutnya. Makanya Allah katakan bima sabaru, karena sabarnya mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penuh penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarran wa muqama, syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari mereka ibadur rahman. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ini kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sisa pembahasan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali. Dan saya lihat tidak ada pertanyaan ya, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada bu? Ya, ada yang punya mobil expander, mobilnya terrem tangan, mau digeser ya. Baik. Ibu-ibu, silakan bu, yang merasa memiliki mobil tersebut. Jazakallah. Ustaz, jika saya mau zakat mal, baik. Baiknya langsung saya serahkan sendiri ke yang membutuhkan atau dititipkan ke orang lain saja menyerahkan supaya penerima zakat tidak tahu bahwa zakat tersebut dari saya. Bapak lihat maslahatnya lebih besar mana? Nih. Saudara lihat mana yang paling besar maslahatnya? Karena kedua-duanya boleh. Pernah juga Abdullah bin Abi Aufa datang menyerahkan zakatnya kepada Nabi untuk dibagikan. Berarti kan tidak secara langsung. Boleh juga sendiri. Ya. Mungkin Bapak lihat
Kalau saya nyerahkan sendiri membuat kami semakin saling cinta mencintai, ya silaturahim akan semakin terjalin, ya karena sebagai keluarga tentunya menyerahkan sendiri mungkin dalam kondisi yang seperti ini lebih baik, ya apalagi kepada orang yang memang pernah memusuhi Anda, kemudian Anda yang langsung memberikannya akhirnya menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kita dan dia, tentunya ini lebih baik. Tetapi kalau Bapak beralasan agar saya lebih terjaga dari riya, agar lebih ikhlas, maka tentunya ini lebih afdal. Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian memperlihatkan sedekah, ya, supaya orang lain semangat dan nilai-nilai lain yang diharapkan di balik itu, maka itu sebuah nikmat. Daripada kalau kalian melakukan ya diam-diam dan memberikannya kepada fuqara, maka itu lebih baik. Baik, silakan. Apa bedanya musibah dengan bala? Sama Pak, kedua-duanya bahasa Arab. Itu yang pertama. Kedua-duanya bahasa Arab, ya. Yang kedua sama maknanya. Musibah dan bala sama-sama artinya ujian. Makanya banyak ayat asabathum musibah, ya. Dan yang lain juga idza butalitu abdi, ya demikian juga wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin. Di sini menggunakan kata bala. Barakallahu fik. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, saya kesulitan mencari teman yang saleh karena usia sudah lanjut baru mengenal sunnah. Ya kalau Bapak kesulitan nyari teman yang saleh, cari teman yang salehah. Gampang, ya kan? Sulit dapat teman yang saleh, cari teman yang salehah. Ya, alias istri. Karena lanjut usia baru mengenal. Mohon nasihat Pak Ustadz. Yang kedua, apakah Pak Ustadz dapat dikatakan teman kami yang saleh dan dapat memberi syafaat atas izin Allah di hari kiamat? Tidak ada yang bisa memastikannya. Ya, bahkan ya seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Wasi, jangankan anak ya, sesosok ulama tabi'in berkata, andai kata dosa itu punya bau, maka tidak ada satupun dari kalian yang mau duduk denganku. Ya, kalau sekaliber Muhammad bin Wasi, ulama tabi'in berkata demikian, apalagi ana jamaah. Ya, kita ini terlihat mulia karena Allah masih menutup dosa kita. Kalau antum tahu seberapa banyak dosa ana, mungkin jangankan duduk di majelis ilmu ana, bahkan berangan-angan tidak pernah mengenal seseorang yang bernamanya Farhan. Ya. Sekaliber Muhammad bin Wasi mengatakan, andai kata dosa itu memiliki bau, tidak ada satupun dari kalian yang mau duduk denganku. Kalau kita ingin mengatakan begitu, mungkin dianggap pencitraan seakan tawadhu. Padahal memang fakta. Kalau ulama dahulu mengatakan demikian adalah ketawadhuan mereka. Kalau kita berkata demikian karena memang fakta. Seperti itulah diri kita. Nah, maka kita hanya berharap majelis yang seperti ini adalah tidak diragukan. Teman kajian seperti ini adalah teman. Dan inilah sebaik-baik tempat kita bertemu dan berkumpul. Dan insya Allah majelis ilmu agama yang seperti ini masuk dalam keumuman keutamaan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bahkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika sebagian penduduk syurga masuk syurga, mereka berkata pada Allah, ya Rabb, kami tidak melihat saudara-saudara kami yang dahulunya kami beribadah bareng dengan mereka. Salat, haji dan menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah. Maka Allah katakan, berikan mereka syafaat agar mereka dikeluarkan dari api neraka. Maka kaum muslimin yang dahulunya saring bareng dengan mereka beribadah di dunia memberikan syafaat, maka mereka yang sudah di dalam neraka dikeluarkan dari neraka. Nah, sudah Pak? HRV warna putih paralel juga. Ya, mohon dipindahkan ya. Barakallahu fiik. Nah, ibu-ibu ya. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita di hari kiamat nanti saling memberikan syafaat ya di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ada ucapan tapi ana tidak mengucapkannya karena ini bukan ucapan sahabat, bukan tabi'in, tetapi yang dikenal pertama kali mengucapkannya adalah Imam Ibnul Jauzi. Namun ucapan ini membuat sebagian orang histeris, namun perlu dikoreksi lagi sebenarnya. Ibnu Jauzi pernah berkata kepada jamaahnya, tolong kalau kalian nanti tidak melihat saya di dalam syurga, kalian tanyakan aku kepada Allah. Tetapi ini bukan hadis Nabi. Makanya ulama kita jarang mengucapkannya. Memang kalau kita mengucapkan jamaah bahkan histeris.
Tapi ini ucapan Ibnul Jauzi. Ya, lebih baik kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Semoga Allah selamatkan kita dari nerakanya. Karena perkataan yang seperti ini seakan optimis masuk syurga. Dan sifat pesimis dari rahman Allah itu tercela. Ya, tolong kalau kalian nanti tidak melihat saya di dalam syurga, tanyakan saya kepada Allah. Seakan ini pesimis dari rahmat Allah. Dan Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Yang antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah Jalla wa ala. Ustaz, jika kita dalam perjalanan pulang sedangkan macet luar biasa saat sampai waktu sholat maghrib habis. Pertanyaannya, yang kita kerjakan apakah sholat isya atau maghrib dulu? Walaupun waktunya sudah habis, maghrib kemudian isya tanpa qasar. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya sebagai istri punya tabungan banyak. Masya Allah ya. Alhamdulillah, betapa beruntungnya suami anti punya istri seperti ini. Kalau anti nggak pelit. Yang saya tanyakan, saya tidak pernah berzakat. Ya Allah. 2,5% setiap tahun itu Ustaz, tetapi infak sering Ustaz. Karena saya merasa suami saya sudah menjalankan zakat itu. Yang saya tanya apakah kalau yang tabungan ini adalah milik saudari pribadi, adalah pemberian suami, udah jadi harta anti, bukan lagi hartanya suami. Maka wajib dikeluarkan zakat dari setiap individu muslim berkewajiban zakat. Maka sekarang anti prediksi hitung secara ghalabatul dhann, dominan seakan anti berapa tahun sudah tidak terbayar zakat. Ya, dan bayarlah dan keluarkanlah. Dan zakat tidak akan mengurangi harta ibu, enggak usah khawatir. Allah ganti, Allah balas dengan 700 kali lipat, Bu. Ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa membalasnya lebih dari 700 kali lipat bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Belum pernah ada kejadian di dunia ini jatuh miskin karena ngeluarin zakat. Yang ada justru sebaliknya. Nah. Ustadz, kalau lagi haid boleh nggak baca Al-Quran dan dipegang tanpa alas? Boleh. Bahkan memegangnya dengan alas itu juga diperbolehkan, tidak masuk dalam keumuman larangan menyentuhnya. Menggunakan sarung tangan atau mushaf yang ada di HP. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan banyak ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Izin bertanya Ustaz, apakah umroh setahun sekali termasuk israf? Enggak dong. Israf itu kalau bukan di jalan Allah. Ya, selama antum pergi umroh enggak ngutang. Ya, tapi kalau maksa ngutang dan menelantarkan yang lebih wajib, baru dikatakan israf. Kaidahnya begini jemaah, tidak boleh demi yang sunnah mengorbankan yang wajib, dan tidak boleh demi yang mubah meninggalkan yang sunnah, itu kaidahnya. Kalau antum punya kewajiban apalagi umroh, simbol penghambaan kepada Allah di sana, kita benar-benar merasakan indahnya menjadi sebagai hamba Allah, ya kan? Lezatnya menjadi seorang hamba yang hina, yang rendah di hadapan Allah ketika tawaf, ketika sa'i, ketika sujud, ya. Satu salat di Masjidil Haram 100.000 seperti 100.000 salat di masjid ini. Hah? Untuk mendapatkan 100.000 salat di Indonesia kita butuh berapa tahun umurnya, mah? Hah? Satu salat zuhur subuh di Masjidil Haram seperti 100.000 salat subuh di Indonesia. Untuk mendapatkan 100.000 salat subuh di Indonesia, kita butuh berapa umur? Berapa? Lebih dari 100 tahun ya? Di Masjid Nabawi seperti 1.000 salat. Nah, siapa yang tidak ingin umrah? Makanya ada perintah dari Nabi mengulang-ulangi umrah. Ditambah lagi keutamaan dunia yang Nabi beritakan. Haji dan umrah itu akan membersihkan kemiskinan dari seseorang sebagaimana api itu membersihkan kotoran daripada besi. Apalagi umrah bersama anggota keluarga, ini lebih nikmat lagi, ya. Di saat orang lain ya bulan madunya ke Eropa, ke Perancis, ya, memamerkan mereka publiskan ya kehidupan mereka yang hedon, perjalanan mereka yang hedon itu di negeri kafir, anti dengan suami anti berjabat tangan, ya, perjalanan dari hotel ke Mekah. Ya, ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ya suami keluar dari masjid nunggu anti yang belum keluar, atau terkadang anti yang nunggu suami yang belum keluar, ke masjid bareng, pulang dari masjid bareng, Masya Allah ya. Giliran masuk Tur Zamzam baru nggak boleh ada suami karena nanti dibatasi belanjanya. Ya, pengalaman ibu-ibu yang ketawa pasti pengalaman umroh itu.
Ya, giliran mau pergi ke masjid, pulang masjid harus selalu sama suami. Giliran mau ke Tower Zamzam, abang nggak usah aja. Nanti abang kecapean, padahal supaya nggak dibatasi belanjanya. Nah. Ana mau bertanya tentang tetangga anak beliau non muslim, setiap Natal beliau memberi bingkisan. Yang akan saya tanyakan bagaimana sikap ana. Kata para ulama kalau dia berikan boleh kita terimanya. Selama kita tidak mengucapkan selamat Natal. Dan yang diberikan adalah bukan simbol-simbol perayaan Natal. Sekedar makan dan minum. Nah. Ustaz, puasa iya mudhmir. Kalau kita tidak salah berarti puasa di saat bulan putih terang. Tapi dibolehkan dilaksanakan di saat itu. Misalnya tidak harus berturut-turut. Bolehkah digabung dengan puasa Senin Kamis? Ya, barakallahu fik. Datang dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau punya semangat puasa yang luar biasa. Maka Nabi katakan puasalah 3 hari dalam sebulan. Dan beliau mengatakan aku mampu lebih dari itu. Nabi katakan puasa Senin Kamis. Aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, puasa 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itu puasa Daud. Kemudian beliau mengatakan saya mampu lebih dari itu. Maka Nabi katakan la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu sama seperti salat. Ada puasa sunnah yang seperti rawatib, ada puasa mutlak. Sebagaimana salat, ada salat rawatib, ada salat sunnah biasa, ada yang salat sunnah mutlak. Puasa selama bukan wisal. Yang kedua, bukan di hari-hari yang terlarang puasa, maka kita boleh berpuasa. Nah, hari-hari yang terlarang, hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik atau 1-2 hari menjelang Ramadan sebagai keraguan-raguan, ya. Ini selain itu adalah hari kita diperbolehkan puasa. Nah, untuk menggabungkan niat antara Kamis dan ini puasa Senin Kamis karena kebetulan bertepatan dengan Ayyamul Bid boleh, karena dalam bab kaidah fikih disebutkan bolehnya menggabungkan antara niat dalam beberapa ibadah dengan syarat idza kanat min jinsin wahid, jenisnya sama. Yang enggak boleh adalah wajib dengan sunnah dipertemukan. Puasa Syawal sekaligus ya niat qadha saking hematnya. Ini enggak boleh karena Syawal sunnah dan qadha hukumnya wajib. Nah, yang terakhir, seorang laki-laki setiap salat fardu selalu salat di masjid. Tapi dia tidak pernah mau dengar kajian dengan alasan ya ustadz yang ngasih kajian belum tentu menjalankan apa yang diucapkan. Dia juga tidak pernah mau baca Al-Quran atau tidak bisa baca, atau tidak mau baca Al-Quran. Ini termasuk apa ini? Khol apa ustadz? Hah? Anda nggak tahu ini apa yang beliau tulis. Yang dinasihati ya keutamaan baca Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran, bahwa orang yang malu dan sombong gak akan pernah mendapatkan ilmu dengan cara yang hikmah dan baik. Yang kedua, terkait dia tidak mau belajar tadi kepada seorang guru yang sifatnya demikian, ini kan umum ya, kita gak tahu apakah ini maksud guru yang seperti apa. Kalau memang yang dimaksud adalah pelaku maksiat, jelas-jelas memaksiat, tentunya ini alasan yang tepat. Tapi kalau menghitung manusia secara detail, maka kata Imam Malik, barang siapa yang mencari guru yang tidak punya aib, maka dia akan hidup tanpa guru. Siapa yang nggak punya aib? Para sahabat ada yang jatuh zina kan, sehingga ada yang dirajam kan, ya, ada yang dicambuk. Nah, tapi mereka bertobat. Nah, maka kata Imam Malik, barang siapa yang mencari guru tanpa aib, maka dia akan hidup tanpa guru. Nah, tidak ada yang tidak punya aib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya. Mudah-mudahan kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya. Tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus single atau bujang lapuk, semoga Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah. Dan kepada bapak-bapak yang sudah punya satu istri, Anda doakan semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutannya terhadap istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.